Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pelajari riwayat hidupnya Nabi, itu memang sikapnya orang-orang yang ada di sekelilingnya waktu itu berubah ketika Nabi Muhammad seusia 40 tahun. Apa maksudnya? Jadi 0 tahun sampai 39 ini Muhammad orang baik, orang jujur, ya. Kata-katanya tidak menyakitkan orang, bisa bergaul dengan banyak orang. Kalau pakai bahasa sekarang, orang ini sehat jasmani, sehat rohani, sehat sosial, sehat spiritual. Makanya dia nggak pernah nyakiti orang, ya. Itu belum pernah di sini itu ada orang kayak begitu itu. Itu sikapnya ketika usia Nabi kita itu 0 tahun sampai 39. Tetapi karena misinya Nabi itu misi dakwah, nah ini baru berubah nanti, Pak. Ya, dan misi dakwah itu yang utama itu ya dakwah la ilaha illallah, itu Muhammad Rasulullah. Ketika kalimat itu digulirkan la ilaha illallah, baru berubah. Ya, kemarin tidak begini, sekarang kok begini, begitu. Karena sebelumnya mereka memahami itu tentang Nabi Muhammad hal-hal yang berkaitan dengan ucapannya, tindakannya, belum mengkritik apa-apa, ya, belum menyatakan ini salah, ini betul dan sebagainya, karena belum diangkat oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Tapi begitu 40 tahun dakwah yang utama itu tauhid, nah ini dimusuhi. Maka yang kita bahas itu adalah a'da'ut tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Orang yang ngaji tauhid kayak saya, jenengan ini tidak cari musuh, Pak. Tapi kata Quran dimusuhi. Makanya kadang-kadang saya itu nerangkan ke masyarakat itu, saya bilang gini, Bu, Pak, Mas, andai kata Nabi itu menerangkan, tidak boleh orang membunuh orang itu, tidak boleh orang berzina, tidak boleh orang bohong, ya. Kita kumpulkan aja kekuatan kita, bisa keuangan, bisa materi, nanti kita sumbangkan kepada orang-orang yang butuh. Kalau cuma berkisar gitu-gitu, diapresiasi, didukung, ya. Karena zahirnya dia tahu ada orang yang perlu dibantu, ya, ada orang yang memang membunuh itu jelas merugikan orang lain, minum khamr itu jelas merugikan orang lain. Tapi begitu Nabi mendakwakan, tidak boleh nyembah ini, nggak boleh nyembah ini, nggak boleh nyembah ini, hanya Allah toh. Faktor inilah yang dimusuhi. Itu bukan karangannya ulama, Mas. Quran itu yang menerangkan begitu. Coba nanti tak cek, saya sudah pernah terangkan itu, masih ingat enggak itu ya? Nanti saya minta jangan baca terjemahnya. Surat Shad ayat 5, 6, dan 7. Insya Allah surat yang ke-38 ayat 5, 6, dan 7. Asik ayat itu untuk dibahas itu, ya.
Ayat itu menerangkan begini, ketika Nabi itu berdakwah di Mekah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya, baru masyarakat Mekah itu goncang terasa. Nah, ini dulu orang baik kok sekarang malah begini Muhammad itu. Begini itu karena Nabi menyatakan yang mereka sembah itu salah semuanya. Coba dibiarkan aja, nggak dimusuhi, ya. Jadi mereka Nabi Muhammad mengajak hanya ke Allah saja. Sampai di mana reaksinya mereka? Nah ini salah satu poin mereaksi terhadap dakwanya Nabi itu apa? Pas Abu Thalib sakit dimanfaatkan oleh orang kafir. Bumbung pamannya sakit, maka pamannya didatangi oleh banyak orang. Dalam riwayat itu disebutkan 10 orang. Lamma maridha Abu Thalib ja'ahu ratun min Quraisy fihim Abu Jahal. Maka Abu Thalib itu didatangi 10 orang, di antara mereka yang hadir itu ada orang namanya Abu Jahal. Jangan tanya Abu Jahal itu kalau di Indonesia jadi Abu siapa Pak? Jangan tanya ya. Cari sendiri aja. Ya, tidak ada padan katanya dengan itu. Mereka bereaksi terhadap dakwanya Nabi Muhammad. Yang direaksi bukan melarang membunuh, melarang berzina, melarang minum khamr, bukan. Melarang tidak boleh menyembah apa-apa dan siapa-siapa. Itu reaksi kerasnya orang-orang kafir itu di situ. Dan yang datang bukan orang kelas bawah, para tokoh, zu'ama'ul kuffar, tokoh-tokohnya orang kafir. Peristiwa itu diabadikan di Quran, sehingga mestinya orang yang baca ayat itu mengerti, oh ini reaksinya orang kafir waktu dakwanya Nabi itu direaksi dengan tajam sekali itu. Coba saya minta tolong di antara kita membaca surat Shad berapa tadi Mas? 5. Nyuwun tolong dibaca. Barakallah, mudah-mudahan sampean diberi barokah sama Allah. Surat 38 insyaallah, monggo. Pakai mic boleh itu. Ini yang baca itu. Nggih. Dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja. Benar. Sekarang saya tanya, benar enggak misinya Nabi itu menjadikan Tuhan banyak hanya dikembalikan ke Allah saja? Jawabannya, tak rubah pertanyaannya supaya gampang. Apakah misinya Nabi itu mengajak mereka mempercayai bahwa Allah itu ada? Ataukah mengajak mereka itu supaya menjadikan Allah satu-satunya? A atau B? Yang B. Perkara mereka itu mempercayai tentang Allah itu ada, menciptakan langit dan bumi, dan mereka hidup mati juga karena Allah, itu sudah menjadi milik mereka. Tapi Nabi mengajak bukan itu, jadikan Allah satu-satunya, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Lah kalau misinya itu kata ulama tauhid sampai akhir zaman, misi itu nggak berhenti sampai 2023 dan seterusnya. Maka di situ mengapa Muhammad menjadikan Tuhan yang banyak itu dijadikan cuma satu? Lanjut Mas. Sungguh ini benar-benar sesuatu yang mengherankan. Inna hadza la syai'un ujab. Nah, sekarang yang ke-6. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Ada yang masih ingat pergi dari mana? Halo? Ada yang masih ingat? Maka pergilah para pemimpin-pemimpin itu seraya berkata. Pemimpin Pak, terjemahan Departemen Agama. Dan saya rasa semua tafsir mengatakan itu zu'ama'ul kuffar, pemimpin-pemimpinnya orang kafir. Jadi yang mempreser, menahan supaya Nabi tidak meneruskan dakwah tauhidnya itu bukan orang kelas bawah, para tokoh, bukan toko Pak, tokoh ya, yang datang ke situ itu di situ, ya, ya. Maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata, apa kata-kata mereka? Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhan. Nah, pergi kamu, buyar dari sini. Tetap saja kamu menyembah Tuhan-Tuhanmu yang kemarin. Jangan ngereken Muhammad gitu, Pak. Jadi dimusuhi nabinya sampean itu. Faktor apa di sini ditulis? Kok dimusuhi itu faktor apa? Lanjut, Mas. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu hal yang dikehendaki. Ya, inna hadzal syai'un ujab.
Nah kalau tadi itu saya tanya, maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata, belum dijawab dengan pasti, pergi dari mana? Sampai bisa menduga-duga saja, pergi dari agama yang lama, pergi dari ini, pergi dari itu. Nah ini tak ceritani kira-kira 1 menit. Sanggup? Kalau tidak sanggup tidak jadi saya ceritani. Ya. Ceritanya begini, pasti nanti 1, 2, 3 ini walaupun setengah-setengah ngantuk pasti bisa jawab. Ya. Tapi ini enggak ada yang ngantuk ini. Gini Pak ceritanya. Nabi kita itu dakwah ke sana kemari, menyatakan enggak boleh nyembah ini, enggak boleh nyembah ini dan sebagainya. Reaksinya gimana? Tadi sudah saya sebutkan di bagian awal. Yang didatangi itu Abu Thalib. Lamma marida Abu Thalib ja'ahu rahdun min Quraisy fihim Abu Jahal. Ketika Abu Thalib itu sakit, maka didatangi oleh 10 orang Quraisy, di antara mereka itu adalah Abu Jahal. Apa ngomongnya 10 orang itu Pak? Ya tentu saja juru bicaranya yang ngomong. Ya Abu Thalib, inna ibna akhika yashtumu alihatana wa yaqulu wa yaf'alu wa yaf'alu. Falaula ba'atha ilai fanahaitahu. Rame begitu Pak. Abu Thalib, ponakan sampean itu, maksudnya Nabi Muhammad itu ya, itu mencaci maki Tuhan kita. Tuhan ini enggak boleh, Tuhan ini enggak boleh. Sekarang di mana ponakan sampean itu? Datangkan ke sini. Nah, dicarilah di mana Nabi Muhammad berada, didatangkan di situ. Dalam riwayat itu sampai ada peristiwa yang spektakuler Pak. Loh, Abu Jahal itu asalnya duduk di sebelah pintu gini Pak, ya. Tapi begitu Nabi Muhammad mau datang, Abu Jahal mendekati Abu Thalib. Karena kursi kosong, kira-kira kalau pakai kursi itu kursi kosongnya baru ada di situ cuma 1. Nah, jenengan bisa menduga kalau kursi kosong itu asalnya dekat Abu Thalib, Abu Jahal dari dekat pintu pindah ke sini, berarti kursi kosong di mana sekarang? Dekat pintu. Nabi duduk di sini. Itu kalau ndak Abu Jahal nggak bisa mikir gitu Pak. Mengapa kok pindah tempat? Supaya suaranya Abu Thalib ini keras. Kalau kursi kosongnya di dekatnya Abu Thalib, Nabi Muhammad duduk di situ, ngomongnya nggak keras. Itu kira-kira pakai bahasa Surabaya, mesisan supaya Abu Thalib itu misui paman ponakannya itu keras itu suaranya. Begitu Nabi datang duduk agak jauh, Abu Thalib yang ngomong. Kalau pakai bahasa kita, ngomongnya begini Abu Thalib, wahai ponakanku, ini mengapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya? Ya bena akhi ma liqaumika. Ya. Yashkunaka, ini kok mengadu, orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya. Tashtumu alihatahum, katanya kamu mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka itu ya. Ini enggak boleh itu. Benar enggak itu? Nabi Muhammad mendengarkan saja Abu Thalib, wa takallama katsiran. Ini bicara banyak, didengarkan aja. Begitu Abu Thalib selesai bicara, Nabi jawab. Nah, ini jenengan belajarlah dari Nabi Muhammad itu ya. Etika berbicara dan mendengarkan orang. Jangan belajar dari John Robert Powell ya. Belajar dari Nabi Muhammad. Gurunya sedunia itu Nabi Muhammad. Keliru kalau kita belajar dari orang-orang yang tidak sejalan dengan kita, belum tentu benar. Tapi kalau Nabi pasti. Jadi ada orang ngomong, Nabi dimarah-marahi, diam. Kalau kita dikomplain orang, diam dulu. Kata Nabi begitu. Begitu Abu Thalib selesai ngomong, Nabi bicara. Ya ammi, apa ya ammi? Ya gampang ya ammi tok. Terusnya ini yang susah. Ya, inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha. Paman, saya kepengen orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja. Ini dituding orang Arab ini. Saya kepengen orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja. Tadayana bil Arab wa dudi ilaihimul ajam al jizyah. Paman, orang Arab ini paman ya, nanti agamanya berdasarkan satu kalimat itu. Ya semua yang bukan Arab juga berdasarkan satu kalimat tadi. Berarti agamanya orang Arab sama orang Nusantara sama enggak Pak? Halo? Oh kita enggak percaya
Sama enggak agamanya orang Arab sama orang sini? Sama. Ini Nabi yang bilang gitu, inni uriduhum ala kalimatin wahidatin. Saya kepingin orang ini mengatakan satu kalimat saja, Paman. Dunia Arab masih gelap, Pak, tidak seperti sekarang gebiar segala-galanya ada. Tapi Nabi sudah menyuarakan kebenaran saat itu. Saya kepingin orang mengatakan satu kalimat. Orang Arab berdasarkan agamanya satu kalimat, dan yang bukan Arab juga agamanya berdasarkan satu kalimat. Jadi 10 orang yang dikelilingi Nabi itu ada yang salah paham, interupsi. Pinjam istilahnya DPR, interupsi ya. Interupsi ya Muhammad, nah, kira-kira begitu. Tapi interupsi itu bukan bahasa Arab, Pak. Ngomongnya gini satu orang, ma hiya wa abika ya Muhammad. Bukan ya Rasul, 10 orang nggak percaya kalau Muhammad itu Nabi kok. Ma hiya wa abika ya Muhammad. Apa satu kalimat itu? Melestarikan agama nenek moyangmu dah. Oh, coba Pak ya. Dengan tegas Nabi mengatakan apa? La, bukan. La ilaha illallah. Nah, disitulah kemudian 10 orang tadi marah-marah, berdiri. Andai kata waktu itu duduk di kursi, di depan kursi itu ada meja, di apa mejanya, Pak? Yang gebrak meja. Lalu mereka pulang dari rumahnya Abu Thalib. Maka di situ tadi masih yang ke-6 minta tolong dibaca tadi, diulangi lagi. Pasti menjawab bisa sampean. Bagian kamu dan tetap. Enggak, mulai dari awal. Lalu bagian pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Pergi dari mana? Pertemuan di rumahnya Abu Thalib. Ngapain pertemuan di rumahnya Abu Thalib? Menekan Nabi Muhammad supaya tidak mendakwahkan la ilaha illallah. Makanya ketika di pressure tadi dia mengatakan la ilaha illallah. Ya, peristiwa yang terjadi di rumahnya Abu Thalib itu diabadikan di dalam Al-Quran supaya orang yang hidup di kemudian hari termasuk di 2023 bisa membaca peristiwa itu. Oh, kalau begitu kalimat la ilaha illallah itu dimusuhi banyak orang. Jawabannya iya. Kapan? Mulai zaman dulu. Sampai kapan Pak kira-kira dimusuhi, Pak? Sampai akhir zaman. Kalau saya salah nyuwun tolong saya ditegur, Pak, supaya saya tidak ngomong gitu lagi. Apakah kalimat la ilaha illallah itu ditulis di kain, kalimat tauhid maksudnya, lalu dikasih tiang, lalu dipasang berjejer-jejer, dilarang nggak di negara kita? Yang larang siapa? Jaksa Agung melarang enggak? Itu tulisan la ilaha illallah kalimat tauhid. Andai kata dipasang berjejer-jejer stiker setiap rumah yang muslim pakai la ilaha illallah agak besar, kira-kira ada yang kebakaran jenggot enggak? Tapi oleh negara kita dilarang enggak kalimat la ilaha illallah tadi? Dilarang. Sampeyan kok gak wani jawab. Enggak, menurut saya tidak dilarang, Pak. Kalau itu dilarang, ditulis di mobil harus dibersihkan semuanya. Kan banyak mobil-mobil yang ditulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masjid ditulis la ilaha illallah. Organisasi besar di Indonesia, Muhammadiyah dan NU juga menulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau ada orang yang ini aliran apa? Ini Islam, syahadat. Orang kafir kalau mau masuk Islam suruh syahadat. Memulai hidup dengan kalimat syahadat, sepanjang hidupnya juga pakai kalimat syahadat. Nanti mengakhiri hidupnya juga pakai kalimat apa? Syahadat. Mati menurut iman kita ditanya mengenai kalimat apa? Syahadat juga. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, itu kan kalimat syahadat itu. Inilah kata kitab ini. Maka tauhid itu sejak zaman dulu sampai sekarang tetap dimusuhi orang. Nah begitu. Lanjut Mas, monggo. Maka pergilah pemimpin-pemimpin tadi. Saya berkata. Apa kata-katanya mereka? Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan Tuhanmu. Terus? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.
Jadi kalau jenengan baca surat Shad ayat 5, 6 dan 7 itu ngerti peristiwa itu. Oh, ini ketika Rasulullah ditekan tidak boleh mendakwakan tauhid la ilaha illallah. Makanya tadi di awal saya mulai, andai kata Nabi Muhammad itu normal-normal saja, tidak boleh membunuh, menyantuni orang dengan sebaik-baiknya, persaudaraan dengan yang ini, rasanya nggak direaksi. Ya, begitu Nabi mendeklarasikan kalimat tauhid, tidak boleh menyembah siapa-siapa dan apa-apa kecuali Allah, baru dimusuhi. Inilah kitab ini menulis iqtadat hikmatullahi ayyaj'ala lil anbiya'i wa du'a'it tauhid a'da'an. Allah memang menyiapkan musuh-musuhnya para nabi dan para penyeru tauhid itu dimusuhi. Siapa? Min syayatinil jinni wal insi, min syayatinil insi wal jinni, setan-setan dari unsur manusia dan jin. Apa modusnya? Yuwaswisu li syayatinil insi biddalali wasyarri wal abatil. Itu membisik-bisikkan kalimat yang sesat, kalimat yang jelek, kalimat yang kebatilan. Untuk apa? Liyudilluhum wa yasudduhum anit tauhid alladzi da'at ilaihi al-anbiya, untuk menyesatkan mereka dari kalimat yang benar, kalimat tauhid itu. Modusnya membisik-bisikkan kalimat yang sesat, kalimat yang jelek, kalimat yang batil, untuk menghindarkan atau memalingkan mereka dari dakwah tauhid. Selalu ada, bisa dalam tulisan, kalau dalam konteks sekarang, bisa dalam video, bisa dalam ini, itu semuanya adalah menurut pendapat ini. Kalau itu kemudian dihembus-hembuskan, nawaitunya tidak lain dan tidak bukan untuk memusuhi kalimat la ilaha illallah, inti daripada ajaran Islam. Coba minta tolong sampean buka surat Al-An'am ayat 112. Surat Al-An'am ayat 112. Mengapa kok tauhid itu dimusuhi? Li'annahu al-asas alladzi tubna alaihi ad-da'wah al-islamiyah. Karena dengan tauhid itulah dibangun dakwah Islamiyah. Orang mau sholat, sebelum sholat ya suruh syahadat dulu, ya. Orang mau haji malah lebih spektakuler haji itu, disuruh melafalkan kalimat tauhid, ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika, itu tauhid itu. Jauh-jauh saya datang ke sini ya Allah, ya, bukan untuk syirik kepadamu. Nah, itulah yang inti tadi yang dimusuhi menurut surat Al-An'am. Lalu kita kombinasi dengan apa yang saya sebutkan tadi, peristiwa yang dialami oleh Nabi beberapa tahun setelah Nabi mendakwahkan kalimat tauhid tadi. Ini agak beda, ini berlaku sepanjang masa. Kalau itu khusus Nabi khitabnya ayat itu, ya, monggo. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh. Nah, ini Allah yang bilang, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Kami jadikan tiap-tiap nabi itu ada musuh. Enggak ada nabi enggak dimusuhi, Pak. Nabi siapa yang enggak dimusuhi? Enggak ada. Ya. Siapa musuhnya, Mas? Monggo. Yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Saya tanya, yang didahulukan itu antara manusia sama jin, jin sama manusia, ini siapa ayat ini? Saya ulangi, penyebutan antara manusia sama jin, jin sama manusia, menurut ayat ini yang didahulukan siapa? Saya baca ayatnya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Yang didahulukan manusia. Tapi tak coba baca ayat yang lain. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang didahulukan jin. Wa ma khalaqatul jinna wal insa. Ayat yang lain lagi. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Yang didahulukan jin. Kalau ini tadi yang didahulukan siapa, Mas? Manusia. Ngapain kok ayat ini yang didahulukan manusia?
Karena nabinya manusia, maka Allah mengedepankan yang didahulukan adalah sebutan manusia untuk memusuhi nabi. Ya. Berarti nabi itu dimusuhi oleh setan-setan enggak, Pak? Setan-setan terdiri dari unsur apa? Jenis apa? Jenis apa tadi, Mas? Manusia dan jin. Berarti ada unsur setan dari unsur manusia? Ada. Kalau menurut ini ada enggak? Ada. Yang tidak boleh itu saya mencari. Oh, ini ono koncoku iku, Pak. Nah, itu yang tidak boleh. Biarin aja, terserah siapa saja. Tapi ada yang bilang Allah, bukan para ulama, bukan. Ya, Pak Kiai, Pak Ustadz, para ulama itu cuma menyampaikan aja supaya waspada. Nabi itu dulu dimusuhi setan-setan dari unsur manusia dan jin. Yang didahulukan manusia. Tapi di ayat yang lain ketika tidak menyebut sebagai musuhnya Nabi, yang didahulukan oleh Allah jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wa nas, semuanya jin. Khusus ini memusuhi Nabi, yang didahulukan adalah manusia. Ngapain? Nabinya manusia soalnya. Mengenai kata wong desa zaman biyen, oh kalau begitu setan-setan dari unsur manusia itu berarti setan dasireng ya. Jawabannya? Iya, kalau setannya masih muda. Kalau sudah tua, sudah meninggalkan dunia hitam kan, ya, tas putih. Nah ini ya Allah, gimana modusnya setan-setan dari unsur manusia dan jin tadi, Mas? Monggo. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain. Saya tanya, membisikkan itu dari mana, Mas? Dari mulut ke? Jangan dari mulut ke mulut, nggak bisa. Dari mulut ke telinga. Nah sekarang pakai dunia digital gini, membisik-bisikkannya bisa pakai flyer, bisa pakai tulisan, bisa pakai video, bisa. Jangan dikira tidak. Makanya dalam grup-grup video itu kalau ada video, kalau ada tulisan, sebagai orang Islam filternya pakai ini. Jangan-jangan nanti menyalahi ini, lalu ditelan begitu aja. Nah itu tidak bisa begitu. Menyalahi akidah tauhid berarti membisik-bisikkan kalimat untuk menyesatkan dari jalannya Allah, itu adalah setan. Ya, yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Lanjut. Apa yang dibisik-bisikkan tadi? Perkataan yang indah sebagai tipuan. Ya, yang indah-indah, yang menarik-menarik, seolah-olah itu adalah ilmiah, seolah-olah itu adalah pikiran modern, mengatakan bahwa orang Islam tidak boleh, mohon maaf, orang Islam tidak boleh mendoakan orang kafir ketika mati, itu pikiran yang rasis misalkan begitu ya. Padahal Islam sendiri menyatakan adanya keanekaragaman, kebinekaan, itu ayatnya ada. Saya tidak tahu di agama yang lain ada nggak ayat yang menyatakan keanekaragaman manusia itu bagian daripada kehidupan manusia. Kalau di Islam ada. Coba tak cek dulu. Kemarin jenengan konsentrasinya 2 bulan yang lalu di Qatar. Apa yang dimunculkan oleh anak muda yang Allah takdirkan hanya ada separuh itu? Yang dimunculkan ayatnya pakai ayat apa itu? Dipesankan kepada seluruh dunia. Ya ayyuhan nas. Berarti ya ayyuhan nas berarti termasuk orang kafir juga toh? Diingatkan pakai surat Al-Hujurat itu. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami Allah menjadikan kalian dari jenis laki perempuan, lalu dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Mengapa Pak itu dipesankan? Di situ banyak etnis, banyak kebangsaan yang datang semuanya untuk menyaksikan pagelaran sepak bola. Itu Islam. Tapi diembuskan katanya rasis, anti ini, Anda. Kalau ada begitu maka ketahuilah itu tadi siapa? Setan. Dimusuhi Nabi kita itu, Pak. Maka kata kitab ini sampai pada akhir zaman sekalipun
orang yang menggembuskan nilai-nilai kebenaran, nilai tauhid itu oleh Allah sudah disiapkan musuh. Apa hikmahnya? Supaya nilai dakwanya itu selalu gigih betul, dan dia tahu bahwa saya akan dimusuhi. Ya. Ammal musyrikun alladzina atarafu bi tauhidir rububiyyah wa anna Allah khalaqahum qad ankaru tauhid al-uluhiyah fi du'aillahi wahdahu. Orang-orang musyrik mengenai Allah, mereka itu sudah yakin ada dan percaya yang menciptakan langit dan bumi dan kita semuanya. Tsumma waqad ankaru al-uluhiyah, tapi mereka itu mengingkari menyembah Allah satu-satunya. Itulah sehingga Nabi itu dimusuhi, begitu ya. Nah, jadi walam yatruku du'a auliyaihim waqalu anir rasul da'ahum ila tauhid fil ibadati wa du'a aja'alal alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un ujab. Maka reaksinya orang kafir tadi zaman Nabi, perkara mereka tentang Allah itu sudah meyakini benar adanya, tapi mereka mengingkari diajak untuk menyembah Allah satu-satunya. Ini yang tidak mau. Dan itu akan bergulir terus ya, mulai hari zaman Nabi sampai pada akhir zaman. Wasifatul musyrikin annahum idza sami'u du'a Allahi wahdahu isma'azzat qulubuhum. Dan sifatnya orang musyrik itu kalau diajak menyembah Allah satu-satunya bertauhid, menolak dan dia menyombongkan diri. Tapi kalau diajak bersyirik, maka dia mengikuti merespon dakwah-dakwah yang mengarah kepada perbuatan syirik itu. Kemudian ayat ini, kitab ini juga menerangkan bahwa tadi di awal sudah saya sebutkan, ketika Nabi itu masih sebelum diangkat menjadi nabi, mereka percaya ini as-shadiqul amin, ini orang yang jujur, ini orang yang bisa dipercaya. Tapi ketika sudah mengajak tauhid itu, maka kemudian berubah. Yang kahin, yang dukun, yang arraf, tukang ramal, yang sahir ya, tukang sihir ya, yang majnun, gila dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tauhid ini memberikan penjelasan supaya kita itu waspada. Orang yang belajar tauhid itu tidak mencari musuh, tapi kata Allah, mulai zaman Nabi sampai pada akhir kehidupannya itu selalu dimusuhi. Nanti kita lanjutkan, judulnya agak beda pembahasannya, mudah-mudahan tidak salah paham, rada sensitif. Yang berikutnya apa? Mauqiful ulama minat tauhid, pandangan ulama berkaitan dengan tauhid. Karena di masyarakat kita kenal ada hadis yang populer, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Pertanyaannya di sini dibahas, ulama yang gimana yang pewaris Nabi itu? Ya. Apa anggar orang yang disebut ulama pewaris Nabi? Ada sifat-sifatnya yang ditunjukkan dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita sampai pada bab itu dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.